Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan saya, Ida Purwati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Izinkan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan dalam penerapan modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, mereka adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Sri Hidayah dan Ibu Hening Wijayanti. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang dapat mempermalukan dirinya saat dihukum. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah lini masa tindakan, yaitu langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan dalam aksi nyata saya. Langkah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Langkah yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut adalah susunan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kuayuhan. Yang ketiga, pengisian materi diseminasi budaya positif. Yang keempat, lain-lain dan tanya jawab. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup. Berikut adalah petugas pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya sendiri selaku pengisi materi, dan Bapak Iwan Siswidiantoro selaku operator, dan Ibu Kuni Hasanah selaku moderator. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yeay. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa hadir bersama dalam serangkaian acara yaitu penerapan budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh
rekan kita, yaitu Ibu Ida Purwati. Namun sebelumnya, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita mengucap basmalah tadi akan menambah lancarnya acara diseminasi pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kewayuhan, yaitu beliau Ibu Tri Irianti SPD. Kami persilahkan kepada Ibu Tri Irianti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di Pejagoan, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ida Purwati SPDI. Salawat salata salam marilah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari kiamat. Amin. Bapak Ibu, hari ini Ibu Ida Purwati akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Marilah Bapak Ibu kita dukung kegiatan Ibu Ida, semoga dilancarkan dan diberi keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan sambutan pada hari ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Ibu Tri Irianti SPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Kewayuhan yang telah memberikan kata sambutan. Sangat singkat, padat, namun jelas dan sangat berarti. Baiklah Bapak Ibu, tiba saatnya di acara yang ketiga yaitu inti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ida Purwati SPDI. Pada Ibu Ida Purwati SPDI, kami serahkan waktunya sepenuhnya. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kuni Hasanah atas waktu yang diberikan kepada saya. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kewayuhan yang kami hormati, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru dari berbagai komunitas yang terdiri dari komunitas pendidikan guru pendidikan agama Islam, ada komunitas literasi sekolah Kabupaten Kebumen, serta rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan, pemerhati pendidikan dari lintas jenjang dari TK, PAUD, SD, SLB, SMP, SMA maupun SMK. Saya ucapkan terima kasih atas hadirnya dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di ruang virtual saya kali ini. Puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara pada pagi siang hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu semua, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi, di antaranya adalah tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Tanpa berpanjang lebar, Bapak dan Ibu semua,
Pastinya kita semua tahu nggih, untuk penerapan budaya positif ini sangat penting untuk kita lakukan di lingkungan sekolah kita agar menjadi karakter baik bagi peserta didik kita. Sebelum saya memulai ke materi, kita akan bermain sejenak nggih, Bapak dan Ibu. Di sini tentang kegiatan, saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, nggih. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak dan Ibu setuju pemberian hadiah atau penghargaan akan meningkatkan prestasi siswa? Atau guru hanya memberi solusi terhadap masalah siswa? Atau sebaiknya guru berperan sebagai teman saja bagi siswa? Kalau untuk jangka pendek itu bisa, Bu. Tapi kalau untuk jangka panjang itu tidak efektif. Baik, ternyata jawabannya sangat beraneka ragam ya Bapak dan Ibu semua. Ada tadi menurut Pak Jun ternyata itu tidak efektif ya kalau dalam jangka waktu panjang. Baik, ini sebagai pengantar bagi saya untuk mengacu pada materi selanjutnya. Bapak Ibu, mari kita simak bersama nanti. Baik, Bapak dan Ibu semua, saya mohon partisipasinya. Sejenak saya mohon Bapak dan Ibu semua untuk mengepalkan kedua telapak tangannya. Bapak Ibu boleh menaruh sesuatu di dalam genggaman tangan Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu silakan Bapak dan Ibu ditutup genggaman tersebut. Dan jika Bapak dan Ibu ada teman atau seseorang yang ingin membuka genggaman tangan tersebut dengan berbagai cara, kira-kira apa yang dilaksanakan Bapak dan Ibu semua? Apakah Bapak dan Ibu akan dengan mudahnya membuka genggaman tangan tersebut? Atau mungkin akan mempertahankan? Walaupun mungkin ada yang digelitikin, dipaksa, dengan berbagai cara, akan tetap mempertahankan itu semua? Ya, jawabannya mungkin akan ada dua kemungkinan nggih, Bapak dan Ibu semua. Jadi mungkin ada yang tetap mempertahankan kepalan tangan tersebut karena apa yang ada di dalam genggaman itu adalah sesuatu yang berharga buat Bapak dan Ibu semua. Jadi walaupun orang lain itu memaksa untuk membuka, maka Bapak dan Ibu tidak akan membuka itu karena itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi mungkin ada yang dengan mudahnya membuka genggaman tangan tersebut. Mungkin yang ada di dalam genggaman tersebut bukan atau belum merupakan sesuatu yang berharga bagi Bapak dan Ibu semua. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang bisa memaksa diri kita mau membuka atau menutup genggaman tangan kita itu adalah kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi simulasi ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan tentang apa itu disiplin diri,
Ya, jadi di sini adalah yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Diperbesar mungkin, ya, terlalu besar. Ya, di sini disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita harapkan. Ya. Jadi di sini belajar kontrol diri itu adalah untuk menggali potensi kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki nilai motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan faktor ekstrinsik, yaitu hanya faktor dari luar yang hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ya, jadi di sini pentingnya disiplin itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak didik kita, dan kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari anak didik kita, bukan sekedar faktor ekstrinsik yang hanya untuk menghindari hukuman dan imbalan saja. Next. Nah, di sini apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Bapak dan Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Ya, jadi penting sekali nilai-nilai kebajikan ini harus kita pegang teguh, dan ini adalah merupakan payung besar tempat kita bernaung, tempat kita untuk melakukan sesuatu dengan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi betapa pentingnya nilai-nilai kebajikan universal ini harus selalu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Next. Nah, ada beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin sudah sangat familiar sekali dengan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi nilai kebajikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan suatu serangkaian nilai-nilai kebajikan universal yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kita harapkan anak-anak didik kita itu bisa mencapai nilai kebajikan itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk bersama-sama mewujudkan karakter anak didik kita sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Selanjutnya, dari nilai-nilai kebajikan tersebut, kita implementasikan, mungkin di sekolah Bapak dan Ibu semua sudah dilaksanakan ya. Kebetulan di sekolah saya, di SD Negeri 3 Kewayuan, kami sudah melaksanakan bagaimana anak-anak untuk mencerminkan nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan pembiasaan spiritual, dengan melaksanakan sholat berjamaah, lalu bernalar kritis dalam kegiatan kerja kelompok, bekerja sama, membersihkan lingkungan, mengikuti upacara, dan berkebinekaan global dengan mengenalkan berbagai macam adat, serta berakhlakul karimah dengan menerapkan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Ya. Mungkin di sekolahan Bapak dan Ibu semua lebih lagi kegiatannya, dan itu sangat-sangat bagus untuk kita bisa menerapkan nilai-nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan tersebut dan apa
nilai-nilai yang kita harapkan dari anak-anak didik kita, itu tujuan mulia dari penerapan disiplin itu adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tentunya tidak ada seorang pendidik yang mengharapkan anak-anaknya punya karakter yang tidak baik. Sudah pasti kita semua menginginkan anak-anak didik kita itu mempunyai karakter yang baik, apalagi karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi tentang teori materi disiplin positif. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus muncul dari diri kita sendiri, dan diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita untuk berperilaku kebajikan guna mewujudkan anak-anak dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, di sini teori motivasi. Semua perilaku disiplin itu mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang akan memotivasi manusia untuk berubah. Nah, menurut Dr. William Glasser, teori motivasi ini ada 3. Apa saja teori motivasi itu? Yaitu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, di mana ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri sendiri, dan anak menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Ketiga motivasi tersebut dapat memunculkan disiplin positif, di mana disiplin positif ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal seperti kemandirian, tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Baik, selanjutnya antara hukuman dan penghargaan. Kita mungkin sangat familiar dengan istilah hukuman, penghargaan, yang seringkali kita sampaikan kepada anak didik kita baik di sekolah maupun di kelas. Lalu apa sih itu hukuman dan penghargaan? Ada Alfie Kohn menyatakan, baik penghargaan atau hukuman ini adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, jadi terkadang hukuman ini adalah menghancurkan potensi anak. Maka itu sebabnya nanti kita diharapkan tidak memberikan hukuman yang bisa mematikan potensi anak. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif jika diberikan dalam jangka waktu pendek. Nah, penghargaan ini bisa juga merusak hubungan. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Kenapa kita memberikan penghargaan kok malah menjadikan anak kita menurun kualitasnya? Itu dikarenakan motivasi anak itu hanya karena penghargaan yang kita berikan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu hanya karena penghargaan. Jadi ketika anak-anak tidak ada penghargaan, maka anak-anak akan menurun kualitasnya, atau mereka tidak akan konsisten dengan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, yang paling buruk adalah mereka tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaan. Ya. Jadi itulah hukuman dan penghargaan ini bisa berarti bisa menghukum atau bahkan bisa juga mematikan kreativitas anak. Selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Apa sih hukuman itu? Kita sering mendengar kata hukuman. Ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Yang harus terjadi. Karena biasanya hukuman itu berlaku satu arah. Nah, di sini hukuman itu juga membuat anak sakit ya, biasanya secara fisik maupun psikis.
Karena biasanya hukuman ini kaitannya dengan fisik, misalnya datang terlambat, lari mengelilingi lapangan, atau membersihkan WC misalnya ya. Nah, untuk jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan luka yang mendalam bagi anak-anak ya. Karena bisa terjadi inner child mereka akan tertanam dan nantinya akan berakibat buruk bagi kedepannya. Ya, selanjutnya anak jadi membenci kedisiplinan. Hukuman itu paksaan. Hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri dan dengan adanya hukuman itu memberikan konsep diri yang buruk bagi anak-anak. Sehingga anak-anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya dan dia akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan. Bahkan yang paling buruk adalah mereka merasa tidak dihargai sebagai anak atau sebagai manusia. Ya, jadi kepada anak didik kita yang melanggar peraturan, Bapak dan Ibu, kita sebaiknya jangan langsung menjudge mereka melakukan kesalahan. Sebagai contoh, jika ada murid kita yang dalam pembelajaran dia selalu lesu, lemas gitu ya. Ternyata karena dia dari rumah tidak sarapan. Karena dari rumah dia belum sarapan sehingga dia tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Artinya kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Atau ada anak yang merasa terbebani ketika disuruh-suruh terus gitu ya. Karena dia pengen bebas bermain. Dia bosan dengan pembelajaran yang mungkin hanya di dalam kelas atau hanya praktek di ruang kelas. Dia ingin bebas bermain di luar. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang pendidik untuk bisa mengetahui apa kebutuhan dasar mereka sehingga ketika anak-anak melanggar peraturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kita tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka. Lanjut. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar tersebut, setelah kita paham bahwa anak-anak itu perlu dipenuhi dulu kebutuhan dasarnya sehingga mereka tidak lagi melanggar perbuatan yang melanggar nilai kebajikan atau indisipliner. Kita perlu mempunyai posisi kontrol, Bapak dan Ibu. Kita semua sebagai seorang pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini apa saja? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Nah, di sini seorang pendidik ya, seorang guru biasanya menghardik atau langsung memberikan hukuman secara fisik kepada anak. Ya, di sini biasanya seorang guru mengeluarkan kata-kata, "Sini kamu kerjakan," atau langsung lari mengelilingi lapangan, atau langsung kerjakan tugas menulis berapa halaman gitu ya. Jadi langsung bentuknya menghukum dan itu satu arah tanpa disepakati oleh murid ya. Jadi di sini posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru kadang ada di posisi membuat anak-anak merasa bersalah. Kurang besar Pak Iwan. Ya, pembuat rasa bersalah di sini ini gara-gara kamu nih, contohnya gara-gara kamu Bu Guru jadi dimarahin bu kepala sekolah misalnya, jadi gara-gara kamu kondisi kelas jadi berantakan, karena kamu melakukan ini nih teman-temanmu jadi merasa sebel gitu ya. Jadi anak-anak ada di posisi seolah-olah semua kesalahan itu tertumpu kepadanya. Jadi anak-anak dibuat merasa bersalah. Nah, di sini seorang guru itu biasanya menyampaikan dengan bahasa yang lembut, tapi sebetulnya sangat menyakitkan bagi anak dan menyudutkan bahwa itu semua adalah kesalahannya anak. Nah, di posisi yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Kita sebagai seorang pendidik kadang berposisi sebagai teman bagi anak-anak didik kita. Nah, di sini
seolah-olah jarak antara guru dengan murid itu tidak ada sekat ya. Jadi seolah-olah itu serasa teman ya. Misalnya udah nggak apa-apa kamu ini melaksanakan, nggak apa-apa melakukan itu nanti bu guru yang bereskan. Nah, ternyata efek seperti ini buat anak-anak memang jadi terasa akrab dan kita pun serasa tidak ada jarak dengan murid. Tapi ternyata ini bisa berakibat anak-anak itu ketergantungan pada kita. Jadi merasa, wah kalau sama Bu Ida nanti paling cuma kan cuma dibilang aja, nggak dihukum atau nggak diapain gitu ya. Itu anak-anak menjadi akrab sebetulnya, tapi tidak membuat anak menyadari kesalahannya dan lalu bersegera untuk memperbaiki. Nah, di posisi yang keempat, posisi kontrol pemantau. Ya, di sini seorang guru berposisi mengetahui data atas kesalahan untuk menegakkan peraturan. Jadi ketika anak berbuat salah, seorang guru langsung mengatakan, coba apa peraturannya yang sudah kita buat. Kamu kemarin kan sudah bilang ke bu guru, kalau kamu melakukan ini maka kamu harus begini. Nah, itu sifatnya adalah pemantau, mengingatkan kembali kepada anak tentang peraturan yang sudah dibuat. Nah, yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya adalah menggali anak untuk bisa mengembalikan posisi dirinya dari rasa bersalah menjadi menyadari atas potensi dirinya sebagai manusia, lalu membuat anak-anak jadi bisa mengidentifikasi masalahnya apa, sehingga mereka mengemukakan alasan melakukan tindakan tersebut, lalu membuat anak-anak membuat anak-anak itu jadi berpikir atas kesalahan tersebut, dia akan melakukan tindakan apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kita semua sebagai seorang guru pasti pernah melakukan itu semua Bapak dan Ibu. Saya sendiri pernah ada di posisi sebagai penghukum, pernah juga membuat anak merasa bersalah, kadang juga berposisi sebagai teman, atau sering juga sebagai pemantau. Nah, tapi posisi yang paling tertinggi yang harus kita capai itu adalah kita sebagai pendidik harus bisa sebagai manajer. Artinya tidak hanya menghukum anak, tidak hanya membuat anak merasa bersalah, tidak hanya menganggap anak sebagai teman, tidak hanya sebagai pemantau, tapi bisa membuat anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga anak tumbuh menjadi pribadi dengan karakter yang kuat. Ya. Jadi penting sekali kita bersama-sama berproses supaya berada di level manajer. Dan itu perlu proses Bapak dan Ibu semua. Tidak langsung kita akan seperti itu. Ya, next. Nah, selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang restitusi, sekarang ada segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita mempunyai beberapa langkah ya. Beberapa langkah ini antara lain yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi masalah ya, menstabilkan identitas. Ya. Jadi langkah yang pertama menstabilkan identitas, selanjutnya langkah yang kedua itu adalah mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah tersebut apa saja? Next. Nah, di langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ada stabilize the identity. Di situ kita melakukan tindakan untuk membuat anak yang merasa gagal atau merasa bersalah karena perbuatannya menjadi apresiasi yang positif untuk dirinya. Jadi sebagai contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan,
kita tidak lantas menghukumnya langsung, tapi kita juga menyadarkan mereka. Kadang ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, mereka kan langsung takut ya Bapak Ibu. Langsung takut, aduh Bu maaf saya salah, saya telah berbuat ini. Mereka langsung kecewa, langsung merasa gagal menjadi pribadi yang baik. Nah, kita harus bisa menstabilkan identitas mereka dengan mengatakan bahwa perbuatan salah itu adalah perbuatan yang manusiawi. Semua manusia itu pernah kok melakukan kesalahan. Bahkan Bapak dan Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, di sini kalau kamu menyalahkan dirimu terus, lalu apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita berusaha menstabilkan identitas anak itu supaya tidak terus merasa gagal, tapi langsung move on atas kesalahannya. Langsung mengapresiasi positif untuk dirinya sendiri. Itu langkah yang pertama. Ya. Nah, yang selanjutnya setelah langkah menstabilkan identitas, kita berada di langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Ya, di sini langkah yang kita lakukan adalah setelah kita berhasil menstabilkan identitas anak tersebut menjadi apresiasi positif untuk dirinya, maka kita membantu anak-anak untuk mengenali masalah apa yang mereka lakukan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan, kesenangan, bahkan untuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita harus tahu anak-anak melakukan tindakan itu untuk apa, gitu ya? Alasannya apa? Kita memvalidasi kebutuhannya. Mereka melakukan itu kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi sehingga mereka melakukan tindakan seperti itu. Nah, dalam langkah segitiga restitusi ini, kita sebagai seorang pendidik bisa dengan cara mengatakan kamu pasti punya alasan kan melakukan tindakan ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut. Apa yang membuatmu penting? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi akan lebih baik lagi kalau kamu mempunyai sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah, jadi kita tahu memvalidasi kebutuhan apa yang akan mereka lakukan ya, yang mereka butuhkan itu apa. Sehingga kok sampai mereka melakukan tindakan tersebut, kita harus menggali Bapak dan Ibu semua. Kebutuhan apa yang menjadi anak-anak kita itu kekurangan sehingga mereka melakukan tindakan yang salah atau bahkan melanggar peraturan yang sudah disepakati. Langkah yang ketiga setelah validasi tindakan yang salah yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Di sini kita menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya, lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi di sini setelah kita bisa menstabilkan identitas anak, setelah kita bisa mengapresiasi positif pada diri anak, lalu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang mereka butuhkan, lalu kita kembalikan kepada mereka untuk menanyakan keyakinan yang mereka pegang itu yang mana. Kita bisa contohkan dengan berkata kepada anak didik kita, apa nilai-nilai yang mendasari anak-anak untuk melakukan itu semua. Bentar nih Bapak dan Ibu. Nah, di sini contoh lain ada apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi anak-anak akan bisa mencari solusi atas kesalahannya. Ketika kita tanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa sebetulnya? Ya, nanti anak-anak akan berpikir,
nilai-nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar. Lalu tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahan itu apa? Itu adalah sebuah tawaran ya, bukan paksaan. Jadi anak-anak itu akan berproses menemukan solusi atas kesalahannya. Jadi bukan kita paksa untuk menyelesaikan solusinya, tapi mereka kita ajak bersama-sama untuk berpikir ya, menemukan solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Itu langkah-langkah segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan contoh simulasi pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk anak didik saya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mengapresiasi atau melihat proses pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Silahkan. Suaranya nggak ada, Pak ya? Suaranya belum terdengar. Sudah. Sudah. Dia mendek siap-siap. Suaranya terdengar nggak ya, Bapak dan Ibu? Iya. Iya. Bagaimana Bu Tuti dan Bu Nur? Suaranya kecil banget, Mbak. Oh, suaranya kecil. Nggak kedengaran suaranya. Oh, tidak kedengaran sampai situ. Iya. Baik. Sebentar, Ibu. Suaranya kecil, Pak Iwan. Nggak kedengaran. Suara videonya nggak kedengaran. Oh, nah aku disuruh. Udah. Nah, sekarang sudah bagus, Oh iya. Mbak. Yeah. Ada suaranya ya, Bapak dan Ibu? Kecil sekali memang Bu Ida suaranya. Tapi masih terdengar ya. Iya, masih terdengar. Kak Iwan absennya ditaruh di kolom chat gitu ya? Oh iya. Di.
Nah, itu salah satu contoh. Baik, itu salah satu video yang saya rekam ketika saya melaksanakan proses segitiga restitusi untuk salah satu anak didik saya yang dia menggunakan sepatu berwarna biru ke sekolah. Ya, jadi di situ langkah pertama tadi saya mengidentifikasi, menstabilisasi identitasnya karena dia terlalu sedih karena melanggar peraturan itu sehingga tidak mau mengikuti upacara. Ternyata setelah saya ajak bicara, ternyata dia karena terburu-buru ya, kebutuhannya itu dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu yang berwarna biru. Lalu dia menanyakan solusinya. Nah, dia tahu bahwa dia melanggar keyakinan kelas, dia tidak disiplin. Lalu dia memberikan apresiasi, dia akan melakukan perbaikan atas sikapnya tersebut dengan bangun lebih awal lagi dan menyiapkan sepatunya sehingga tidak salah lagi. Nah, anak-anak dia jadi merasa tidak bersalah banget dan akan tahu solusi yang akan disampaikan sehingga dia bisa bergabung ke teman-temannya. Nah, di video selanjutnya ada salah satu anak ini yang tidak mengerjakan PR. Kita dengarkan bersama. Sebentar. Izin jeda dulu. Ini video yang kedua. Kita saksikan bersama. Gimana Pak cara nganu absennya? Cara menyematkan absennya? Oh, Bapak ya. Ya, itu tadi Bapak dan Ibu semua yang sudah saya lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi untuk anak-anak didik kita. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah melakukan itu semua di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Harapannya itulah langkah yang seharusnya kita lakukan agar kita sebagai seorang pendidik tidak hanya menjudge anak merasa bersalah, tapi kita bisa menemukan anak untuk tahu kesalahannya apa, bisa tahu solusi dari kesalahan tersebut sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dengan karakter yang kita inginkan. Baik, Bapak dan Ibu semua, serangkaian materi sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Kiranya mungkin ada yang belum jelas dari Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada ruang virtual kali ini. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Kuni Hasanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali diseminasi tentang penerapan budaya positif
yang sudah diterapkan di sekolah oleh Ibu Ida Purwati. Ya, baiklah, terima kasih sekali kepada Ibu Ida Purwati. Bapak Ibu, kita lanjut dengan acara yang lain-lain. Lain-lain di sini akan diisi dengan tanya jawab ataupun umpan balik. Ya, silahkan kepada Bapak Ibu semua, karena tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kami batasi 3 orang untuk bertanya atau memberikan umpan balik kepada Ibu Ida Purwati selaku calon guru penggerak angkatan 9. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Bila ada yang bertanya, kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau tidak, saya cari jawabannya. Untuk PR ya Bu Ida. Ya, oke, dipersilakan Bapak Ibu. Kami batasi hanya 3 aja ya. Oh, Bu, ya, silakan. Ya, silakan Ibu Diah Lisnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk pertanyaan kali ini. Kami akan Kurang keras mungkin Bu Dia. menanyakan anak kelas rendah, ya. Kelas rendah. Biasanya ketika melanggar keyakinan kelas, lalu dia dihukum sama temannya, mereka suka menangis karena tidak terima atau merasa takut. Pertanyaannya, apakah kita selaku guru harus langsung menerapkan politik dari untuk menggali kebutuhan dasarnya saja, ya? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, sudah Ibu Diah Lisnawati. Terima kasih. Apakah Ibu Ida tadi mendengar apa yang ditanyakan oleh Ibu Diah? Ya, suaranya agak kecil tapi insya Allah masih terdengar. Gitu ya. Langsung Iya. saya jawab saja ya. Iya, silahkan Ibu Ida. Jadi kalau tidak salah, dia menanyakan untuk kelas rendah gitu. Untuk kelas rendah, ketika mereka melakukan kesalahan itu cenderung langsung menangis. Apakah kita langsung masuk di target eksekusi atau menggali kebutuhan mereka dulu? Gitu ya. Kalau menurut saya memang kalau itu anak-anak, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu cenderung merasa bersalah dan biasanya anak-anak atau teman-teman yang lain yang misalnya atau ayo gitu kan, itu membuat mereka merasa bersalah dan menangis. Nah, kita sebagai seorang pendidik tadi sudah saya sampaikan, sebelum kita melakukan aksi segala restitusi sudah patut tahu menangis itu Tuhan ya Bapak Ibu. Untuk anak-anak kelas rendah itu biasanya kita dekati, kita elus ya, kita tanya, kita tanyakan ada apa ya, dia akan walaupun dengan sesenggukan mengatakan bahwa saya itu ditangani sama apa, misalnya saya maaf saya melanggar peraturan kelas tidak bawa topi atau apa gitu. Jadi dia itu kita dekati dulu, kita beri sentuhan anak kelas rendah, baru setelah itu kita dekati, kita gunakan langkah segitiga restitusi tadi supaya anak-anak menjadi jelas dan tahu masalah. Ini begitu Bu Dia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Apakah Ibu Diah sudah terpuaskan dengan jawaban dari Bu Ida? Alhamdulillah begitu ya. Jadi kita menerapkan dengan tadi segitiga restitusi ya Bu Ida. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk yang kedua. Saya beri waktu secukupnya. Saya ingatkan kembali untuk dan ibu semua untuk mengisi link ya yang ada di silakan untuk mengisi daftar hadir dan memberikan apresiasi terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin
semua. Sudah paham semua dan Bapak Ibu itu sudah tidak sabar untuk menerapkan budaya positifnya di lingkungan sekolah masing-masing begitu Bu Ida. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah karena sudah tidak ada yang bertanya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Ida, yaitu pentingnya budaya positif di sekolah itu dengan menerapkan disiplin positif yang dengan tujuan untuk menegakkan peraturan sekolah maupun peraturan kelas dengan keyakinan yang disepakati bersama antara guru dengan murid. Nah, sehingga nantinya akan terwujud lingkungan positif dengan karakter anak. Yang kita harapkan yaitu lingkungan positif itu akan menjadi budaya positif di sekolah. Sehingga nanti akan memunculkan karakter baik dari anak itu sendiri, dimanapun mereka berada. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik, itu sudah seharusnya kita terus berproses untuk bisa berada di posisi, yaitu sebagai manajer kontrol tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nantinya akan memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat dalam mengatasi permasalahan di sekolah yang tujuannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, kiranya pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Apabila nanti kurang jelas ataupun ingin menambah pengetahuan lagi, bisa dihubungi secara langsung Bu Ida Purwati di SD Negeri 3 Kewayuhan. Gitu ya Bu Ida? Ya, namun sebelum diakhiri saya ada pantun Bapak Ibu. Oke, didengarkan dan kalau misalkan nanti saya sudah membacakan pantun, bisa dikomentari bagus atau tidak begitu ya Bapak Ibu. Siap. Akar geragi dimakan kera. Cakep. Ada kanguru di Australia. Cakep. Terima kasih yang tak terkira untuk Bapak Ibu guru tercinta. Iya, bagaimana Bu Ida? Bagus sama tidak? Luar biasa. Terima kasih. Iya. Baik, iya saya kira cukup sampai di sini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf yang seterusnya apabila banyak terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kewayuhan sangat mengapresiasi atas kegiatan diseminasi budaya positif karena dengan adanya kegiatan ini dapat membuka wawasan dan menambah ilmu yang bermanfaat untuk menciptakan budaya positif di sekolah kami. Materi yang disampaikan sangat aplikatif untuk diterapkan di sekolah kami. Saya dan semua guru serta karyawan sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Kami jadi tahu dan paham apa saja yang harus kami lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kami. Bersama-sama kita berproses dalam meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik dalam menuntun anak untuk menjadi pribadi yang berkarakter profil belajar Pancasila. Saya berharap setelah diseminasi ini, kita semua semakin menciptakan lingkungan yang positif dengan menerapkan disiplin positif, sehingga akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Semangat dan sukses selalu calon guru penggerak Angkatan 9. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwari, guru kelas 3 rekan sejawat
Ibu Ida Purwati. Saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Ida Purwati. Penjelasan yang runtuh menambah wawasan saya tentang budaya positif, sekaligus menjadi pengingat saya sebagai pendidik dalam menciptakan lingkungan positif, sehingga terbentuk karakter anak sesuai profil pelajar Pancasila. Sukses selalu dan semangat terus Bu Ida Purwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.